Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita di Senin yang lalu, di mana Senin yang lalu kita membahas tentang sejarah dan gaya arsitektur Masjid Nabawi yang merupakan masjidnya umat Islam. Nah, kali ini kita akan menelusuri pelosok negeri kita sendiri, Indonesia, di mana kali ini kita akan melihat rumah-rumah adat, sejarah, dan gaya arsitekturnya. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah arsitektur dan sejarah rumah adat Minangkabau. Rumah adat Minangkabau atau sering disebut juga dengan rumah gadang yang merupakan rumah adat milik suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Biasanya masyarakat menyebutnya juga dengan rumah Bagonjong atau rumah Baanjuang. Tidak semua kawasan Minangkabau boleh dibangun rumah adat ini. Hanya yang statusnya sebagai nagari saja yang boleh. Nagari itu adalah sebutan lain untuk desa atau kelurahan. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama. Dalam rumah gadang bisa saja terdiri dari beberapa keluarga. Misal, seorang suami istri punya anak. Nah, anaknya ini nanti menikah, punya keluarga baru, namun tetap tinggal di rumah yang sama. Dan jumlah kamar tergantung kepada jumlah perempuan yang ada di dalamnya. Setiap perempuan dalam rumah tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar sendiri. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar yang dekat dapur. Kemudian gadis remaja juga memperoleh kamar sendiri bersama nanti mereka yang masih gadis-gadis berkumpul di ujung yang lain. Dalam rumah gadang ini seluruhnya itu merupakan ruangan lepas kecuali tempat tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar rumah, bisa 2, 3, atau 4. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil atau 3 dan 11. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk yang nantinya akan diturun-temurunkan kepada anak perempuannya. Di halaman depan rumah gadang biasanya selalu terdapat 2 buah bangunan rangkyang digunakan untuk menyimpan padi. Rumah gadang pada sayap bangunan sebelah kanan dan kirinya terdapat ruang anjung atau dalam bahasa Minang anjuang sebagai tempat pengantin bersanding atau penobatan kepala adat. Karena itu rumah gadang dinamakan pula sebagai rumah banjuang. Anjung pada kelarasan Koto Piliang memakai tongkat penyangga, sedangkan pada kelarasan Bodician Niago tidak memakai tongkat penyangga di bawahnya. Hal ini sesuai filosofi yang dianut kedua golongan ini. Ada perbedaan di antara keduanya. Golongan pertama menganut prinsip pemerintahan yang hierarki menggunakan anjung yang memakai tongkat penyangga. Pada golongan yang kedua, anjung seolah-olah mengapung di udara. Tidak jauh dari komplek rumah gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan juga sekaligus menjadi tempat tinggal lelaki dewasa yang belum menikah. Rumah gadang ini memiliki keunikan arsitekturnya, yaitu pada bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau. Dan dahulunya itu dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan atap rumah ini banyak diganti dengan atap seng. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian, muka dan belakang. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi 4 dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Rumah tradisional ini dibina dari tiang-tiang panjang. Bangunan rumahnya dibuat besar ke atas, tetapi tidak mudah rebah oleh goncangan.
Dan setiap elemen dari rumah gadang mempunyai makna tersendiri yang dilatari oleh tambo yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat. Pada umumnya, rumah gadang mempunyai satu tangga yang terletak pada bagian depan. Sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Dalam arsitektur rumah gadang ini, desainnya memperhitungkan tentang ketahanannya terhadap gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanam ke dalam tanah, tetapi bertumpuk ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang dan kaso tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel seperti menari di atas batu datar, tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga rumah gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa. Dan pada bagian dinding rumah gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan bagian belakang dari bahan bambu. Papan dinding dipasang secara vertikal, sementara semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai diberi ornamen ukiran, sehingga seluruh dinding menjadi penuh dengan ukiran. Penempatan motif ukiran tergantung pada susunan dan letak papan pada dinding rumah gadang. Ornamen ukiran pada rumah gadang merupakan ragam hias mengisi bidang dalam bentuk garis melingkar atau persegi. Motifnya umumnya tumbuhan merambat, akar yang berdaun, berbunga, dan berbuah. Pola akar biasanya berbentuk melingkar. Akar berjajaran, berhimpitan, berjalinan, dan juga sambung menyambung. Cabang atau ranting akar berkeluk keluar ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Di samping motif akar, motif lain yang dijumpai adalah motif geometri persegi 3. 4, dan genjang. Motif daun, bunga, atau buah dapat juga diukir tersendiri atau secara berjajaran. Nah, itu tadi perkenalan kita tentang sejarah dan arsitektur dari rumah gadang yang merupakan rumah adat dari suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya rumah adat yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak, sesuai dengan jumlah suku atau provinsi yang ada di Indonesia. Karenanya, tugas kalian anak-anak sekarang adalah pilihlah salah satu rumah adat yang akan kalian bahas tentang sejarah dan gaya arsitekturnya. Dan kemudian nanti kalian akan presentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.